Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Sobat Level Up dimanapun kalian berada? Gimana posanya hari ini? Masih pada semangat dong? Kalau Azhar sendiri gimana posanya? Masih semangat dong Jar? Wah, semangat banget nih mulai memasuki hari kesekian ini ya. Alhamdulillah sudah gak ada yang batal sih, jadinya tetap semangat San. Alhamdulillah. Nah tapi ya biar tambah semangat, kita berdua bakal temani Sobat Level Up dengan menghadirkan berita seputar Islam yang inspiratif. Dan membahas seputar perkembangan Islam dari berbagai penjuru dunia. Semua itu kita rangkum dalam Gen Z Level Up, upgrade imanmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, tadi kita sudah mendengarkan nih lantunan ayat suci yang dibacakan oleh Azhar ya. Azhar, kebetulan tadi tuh baca surat apa dan seperti apa nih maknanya? Tadi gua membaca surat Ali Imran ayat 113 yang mana artinya dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Seperti itu, Zar. Nah tapi ya sesuai tema kali ini nih Zar, kita bakal ngomongin 10 hari kedua di bulan Ramadan. Ingat gak Zar, di segmen-segmen sebelumnya kita pernah membahas nih secara lengkap tentunya ya tentang 10 hari pertama di bulan Ramadan nih. Nah kalau 10 hari kedua itu seperti apa tuh Jar kira-kira? Oke. Betul, San. Tapi bedanya di 10 hari kedua ini memiliki keutamaan sendiri. Yaitu sebagai periode ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya ya, San. Oh iya, ingat. Nah tapi itu juga bisa disebut fase maghfirah ya? Iya, kan bisa. Nah tapi untuk detailnya seperti apa gue juga jujur kurang paham nih. Jadi salah satu wujud ketakwaan di 10 hari kedua bulan Ramadan ini adalah dengan menunjukkan istiqomah atau keteguhan hati dalam menjalankan ibadah. Tapi biar kita makin tahu gimana sih sebenarnya keutamaan 10 hari kedua di bulan Ramadan ini, langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, 10 hari kedua bulan Ramadan memiliki keutamaan tersendiri, yaitu sebagai periode ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang bertakwa. Setelah melewati 10 hari pertama yang penuh rahmat, umat Islam memasuki fase maghfirah, di mana Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya. Ini adalah kesempatan emas bagi setiap muslim untuk memperbanyak istighfar dan memohon ampunan atas segala dosa yang telah diperbuat. Keutamaan ini didasarkan pada hadis yang menyatakan bahwa Ramadan dibagi menjadi 3 bagian. 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah ampunan, dan 10 hari terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang semakin memperkuat pentingnya 10 hari kedua Ramadan sebagai waktu untuk fokus pada pencarian ampunan. Salah satu wujud ketakwaan di 10 hari kedua Ramadan adalah dengan menunjukkan istiqomah atau keteguhan hati dalam menjalankan ibadah. Mereka yang berhasil menjaga ibadah puasa dan amalan lainnya di tengah kesibukan duniawi menunjukkan bahwa mereka memiliki iman yang kuat. Ini termasuk menjalankan sholat tarawih, membaca Al-Quran, berzikir, dan melakukan sholat malam. Selain itu, menjauhi godaan duniawi juga menjadi ciri orang yang bertakwa di fase ini. Tidak seperti mereka yang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Orang yang beriman akan memanfaatkan waktu di 10 hari kedua Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mereka akan menghindari perbuatan dosa dan berusaha untuk selalu berada dalam ketaatan. Keutamaan lain dari 10 hari kedua Ramadan adalah dikabulkannya doa-doa. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak doa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diampuni segala dosa dan diberikan keberkahan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab telah diampuni dosanya yang telah lalu. Dan siapa yang bangun di malam Qadar dengan iman dan ihtisab telah diampuni dosanya yang telah lalu." Ihtisab berarti mengharapkan pahala dari Allah semata, menunjukkan bahwa setiap amalan yang dilakukan harus didasari niat yang ikhlas. Dengan demikian, 10 hari kedua Ramadan adalah kesempatan berharga bagi setiap muslim untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meningkatkan ibadah, menjauhi maksiat, dan memperbanyak doa, seorang muslim dapat berharap untuk mendapatkan ampunan dan keberkahan di bulan suci ini. Masya Allah. Aduh, ternyata begitu ya. Ternyata 10 hari kedua adalah kesempatan emas bagi setiap muslim nih untuk memperbanyak istighfar dan juga memohon ampunan atas segala dosa yang telah diperbuat nih. Masya Allah, benar sekali San. 10 hari kedua Ramadan ini adalah kesempatan berharga bagi setiap muslim untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sebagai seorang muslim dapat berharap untuk mendapatkan ampunan dan keberkahan di bulan suci ini, San. Nah tapi ya Jar ya, ngomongin bulan Ramadan nih, apalagi di pertengahan puasa ya kan, banyak nih sobat level up di luar sana yang puasanya mulai goyang nih, apalagi di pertengahan begini gak sih? Apalagi dalam meningkatkan kesabaran khususnya dalam beribadah tuh. Oke, benar-benar San. Padahal di pertengahan bulan Ramadan kali ini, Iya. kita benar-benar diuji untuk tetap konsisten dalam beribadah. Makanya nih buat menjawab permasalahan lu nih San, Iya. di segmen selanjutnya kita akan membahas tentang meningkatkan kesabaran dalam beribadah di pertengahan Ramadan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Kembali lagi di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Nah pas banget nih, di pertengahan Ramadan kali ini ya, intensitas ibadah yang tinggi di awal Ramadan seringkali diiringi dengan tantangan bagi kita ketika memasuki pertengahan bulan nih Zar. Betul banget San, kesabaran juga menjadi kunci San Iya. untuk menjaga konsistensi dan kualitas ibadah di bulan Ramadan. Tapi kalau lu sendiri gimana nih Iya. cara untuk meningkatkan kesabaran di pertengahan bulan Ramadan ini? Sebenarnya itu juga permasalahan gue juga sih ya. Ya kadang di pertengahan Ramadan ini gue juga susah nih buat menjaga kesabaran, khususnya dalam beribadah gitu. Tapi pertanyaan gue belum dijawab nih. Apa tuh? Cara lu Iya. biar tetap sabar tuh gimana San? Kalau buat sabar ya paling gue ngurangin main game ya, sama ngurangin media sosial sih. Soalnya jujur ya, ketika gue udah buka gadget tuh pas lagi puasa, itu emosi gue kayak gampang banget kecampur gitu, apalagi gampang banget keluar emosi gue gitu. Nah, banget bener. Itu gimana tuh Jar kalau gitu ya? Kalau gue apa ya kurang lebih sama sih ya, Iya. walaupun bagi kita sebagai Gen Z nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya media sosial, Iya, gadget. tapi kadang itu jadi sumber masalah sih. Iya. Dan bisa ngaruh banget di bulan Ramadan kali ini. Nah bener banget nih, nah tapi ya ada gak sih Jar, cara agar kita bisa meningkatkan kesabaran di bulan Ramadan kali ini? Ada banget dong San. Nah biar kita dan Sobat Level Up semua tahu seperti apa sih cara meningkatkan kesabaran dalam beribadah di pertengahan Ramadan. Langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, memasuki pertengahan bulan Ramadan, peningkatan kesabaran dalam beribadah menjadi aspek krusial untuk meraih keberkahan dan ketakwaan. Intensitas ibadah yang tinggi di awal Ramadan seringkali diiringi tantangan penurunan semangat di pertengahan, sehingga kesabaran menjadi kunci untuk menjaga konsistensi dan kualitas ibadah. Kesabaran tidak hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi juga melibatkan pengendalian emosi, memperkuat hubungan dengan sesama, dan tekad yang kuat dalam menunaikan ibadah. Salah satu cara meningkatkan kesabaran adalah dengan memperkuat niat dan fokus pada tujuan utama puasa, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengingat tujuan ini, seseorang akan lebih mudah mengatasi rasa lapar, dahaga, dan godaan lainnya.
Mengutip surat Al-Baqarah ayat 153, menekankan pentingnya menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong, karena Allah menyukai orang-orang yang sabar. Ayat ini mengingatkan bahwa sabar dan sholat adalah kunci untuk menghadapi segala masalah dan mencapai kesadaran spiritual. Kesabaran dalam beribadah juga mencakup kemampuan menahan diri dari kemarahan dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Dalam kondisi lapar dan haus, emosi bisa lebih sulit dikendalikan. Tetapi sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk tetap rendah hati dan sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berjalanlah di muka bumi dengan rendah hati dan bersabarlah. Sesungguhnya keberhasilan itu tidak akan luput dari usaha yang keras." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 128. Ayat ini menggarisbawahi bahwa kesabaran adalah kunci keberhasilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk beribadah. Selain itu, penting untuk menjaga pola makan yang sehat dan teratur selama berpuasa. Pola makan yang baik membantu tubuh tetap bugar dan kuat, sehingga memudahkan dalam menjalankan ibadah dengan nyaman. Beribadah secara teratur juga merupakan cara efektif untuk menjaga kesabaran dan keikhlasan. Dengan memiliki jadwal ibadah yang konsisten, seseorang akan lebih mudah menjaga semangat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan amal yang buruk, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makanan dan minumannya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan bahwa puasa bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menjaga lisan dan perbuatan dari hal-hal yang buruk. Dengan demikian, kesabaran dalam beribadah juga mencakup pengendalian diri dari segala bentuk kemaksiatan. Dengan meningkatkan kesabaran dalam beribadah di pertengahan Ramadan, umat Islam dapat meraih kualitas iman yang lebih baik dan mendapatkan keberkahan yang berlimpah. Kesabaran adalah kunci untuk mencapai ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri secara spiritual dan emosional. Masya Allah. Jadi ternyata begitu ya. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan kesabaran adalah dengan memperkuat niat dan juga fokus pada tujuan utama puasa gitu, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener sekali, San. Semoga dari video yang sama-sama kita saksikan tadi dapat meningkatkan kesabaran dalam beribadah di pertengahan Ramadan. Selain itu, kita sebagai umat Islam dapat meraih kualitas iman yang lebih baik lagi dan mendapatkan keberkahan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Nah, tapi ya ngomongin kesabaran nih, itu identik dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dengan membaca istighfar dalam setiap keadaan nih. Nah, tapi sebenarnya kekuatan istighfar itu sendiri seperti apa tuh, Zar? Nah, pas banget Ihsan dan Sobat Level Up, karena di segmen selanjutnya kita akan membahas kekuatan istighfar untuk memohon ampunan kepada Allah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Masih bersama kami di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Nah, seperti janji kita di segmen sebelumnya nih. Jadi sebenarnya kekuatan istighfar itu seperti apa nih, Zar? Oke, sebelum kita bahas lebih dalam nih, lu sendiri hari ini udah istighfar berapa kali, San? Hari ini? Astagfirullah, 3 kali, Zar. Wah, berarti baru hari ini ya 3 Baru kali? ini. Maaf ya, maaf. Duh, sayang banget nih, San. Padahal kekuatan istighfar itu sangat besar loh, San. Iya. Salah satu keajaiban istighfar adalah kemampuannya untuk menghapus dosa-dosa yang telah lalu, San. Nah, makanya nih, Zar ya, biar gue lebih paham tentang kekuatan istighfar itu sendiri nih. Penjelasan detailnya itu seperti apa nih? Oke, kalau gitu buat Ihsan dan Sobat Level Up semua, biar pada tahu nih seperti apa kekuatan istighfar untuk memohon ampunan kepada Allah. Langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, kekuatan istighfar atau memohon ampunan kepada Allah adalah sebuah konsep mendalam dalam Islam yang menawarkan keajaiban bagi mereka yang secara tulus mengamalkannya. Istighfar bukan hanya sekedar mengucapkan kata-kata ampunan, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan atas kesalahan, penyesalan yang mendalam, dan tekad untuk memperbaiki diri. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering mengingatkan umatnya tentang pentingnya istighfar
sebagai jalan untuk mendapatkan keberkahan, ampunan, dan rahmat-Nya. Salah satu keajaiban istighfar adalah kemampuannya untuk menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dia tidak akan mengazab suatu kaum selama mereka masih beristighfar. Ini menunjukkan bahwa istighfar adalah perisai yang melindungi seorang hamba dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, istighfar membuka pintu ampunan dan memberikan kesempatan bagi individu untuk memulai lembaran baru yang lebih bersih. Selain menghapus dosa, istighfar juga memiliki kekuatan untuk mendatangkan kebaikan di dunia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang melazimkan membaca istighfar, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesusahan dan solusi dari setiap kesempitan, dan memberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka." Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Hadis ini menegaskan bahwa istighfar bukan hanya bermanfaat untuk kehidupan akhirat, tetapi juga dapat membawa kemudahan dan keberkahan dalam urusan dunia. Istighfar dapat menjadi pembuka pintu rizki, melapangkan kesempitan, dan memberikan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi. Dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam, kita juga dapat melihat kekuatan istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh, "Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling darinya dengan berbuat dosa." Al-Quran Surat Hud ayat 52. Ayat ini menunjukkan bahwa istighfar dapat mendatangkan keberkahan berupa hujan yang deras, kekuatan, dan berbagai kebaikan lainnya. Rasulullah SAW sendiri, meskipun telah dijamin masuk surga, tetap beristighfar 100 kali dalam sehari. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya istighfar dalam kehidupan seorang muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya hatiku tidak pernah lalai dari zikir kepada Allah. Sesungguhnya aku beristighfar 100 kali dalam sehari." Hadis riwayat Muslim nomor 2702. Tiasa beristighfar, tidak peduli seberapa banyak atau sedikit dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, mari kita jadikan istighfar sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Dengan memperbanyak istighfar, kita membersihkan hati dan jiwa kita dari dosa, membuka pintu keberkahan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar adalah amalan yang sederhana, namun memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Waduh, ternyata dalam banget ya maknanya ya. Jadi istighfar itu bukan cuma sekedar kata-kata aja nih. Itu bisa membuka pintu ampunan dan juga memberikan kesempatan bagi individunya untuk memulai lembaran baru dan juga lebih bersih lagi ke depannya, Zar. Wah, bener banget nih San. Makanya mari kita jadikan istighfar sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari Iya. nih. Dengan memperbanyak istighfar, kita membersihkan hati dan jiwa kita dari dosa, membuka pintu keberkahan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah ini kan enak nih, gue jadi paham ya kira-kira istighfar itu seperti apa maknanya gitu. Nah tapi nggak kerasa nih, kita sudah di penghujung acara nih. Jangan lupa saksikan Gen Z Level Up setiap hari pukul 17.30. Kenapa? Jangan buru-buru dulu. Kenapa emang? Kebiasaan lupa nih kayaknya nih. Ya closing bentar lagi mau buka. Iya, walaupun di situ tulisannya closing, tapi ada yang lupa nih. Apa tuh yang lupa? Kata-kata dulu dong. Oh iya kata-kata, oke. Nah, Oke, udah siap? siap banget. Oke, kata-kata hari ini, San. Maaf, belum bisa ngasih kamu coklat. Coklat! Tapi besok gue ngasih seperangkat alat sholat. Asik. Oke, itu dia untuk kata-kata hari ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.